Menjelaskan dari kawasan Pandang nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Bogor pagi ini segmen pembuka kita akan hadirkan Mutiara Pagi saudara hingga pukul 6 nanti. Dan topik yang akan kita ulas adalah terkait bulan Sya'ban yang sering disebut sebagai bulan yang mempersiapkan hati menuju agungnya bulan Ramadan. Dan maka di bulan ini pintu rahmat terbuka lebih luas, peluang menyempurnakan amal juga diberikan lebih lapang ya, dan kita diajak untuk menata batin sekaligus memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pagi hari ini kita akan ulas terkait kemuliaan Sya'ban lebih dalam bersama narasumber kami yang kali ini terhubung melalui sambungan telepon, saudara, Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat LC SSI MA. Saudara pendengar kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua di udara. Semoga kabar sehat selalu di sana ya Pak Kiai. Alhamdulillah Kang Arul sehat walafiat. Baik, dengan segala hormat kami persilakan untuk memberikan pemaparan nih terkait kemuliaan bulan Sya'ban, apa makna, keistimewaan dan juga amal apa yang selayaknya kita perbuat di bulan ini. Kami persilakan Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Kaum muslimin, muslimat, para pendengar RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari berganti hari, kemudian minggu berganti minggu, kemudian bulan, dan tentunya kita sudah 1 bulan penuh untuk berada di bulan Rajab. Sekarang memasuki bulan berikutnya yaitu bulan Sya'ban. Rentetan bulan Rajab, bulan Sya'ban ini menjadi alarm penting bagi kita, pengingat untuk bersiap diri memasuki bulan suci Ramadan, yang mana orang beriman akan mempersiapkannya sejak dini, karena layaknya tamu yang agung itu harus disambut dengan penuh ta'zim, penuh penghormatan, dan cara menghormatinya tentunya adalah dengan kita memperbanyak amal sholih, dengan memperbanyak amal-amal kebaikan, dan juga bertobat kepada Allah dari setiap kesalahan kita, baik terhadap kesalahan Allah kepada Allah maupun kesalahan kepada sesama manusia. Nah, ini kita di bulan Sya'ban diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Sya'ban itu yaghfulu anhu katsirun minan nas. Banyak orang yang melupakan bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban ini berada di tengah-tengah. Ketika Rajab gegap gempita, masyarakat menyambut bulan Rajab. Bahkan tidak sedikit ya orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, puasa sunnah. Juga tidak sedikit orang-orang yang banyak beristighfar di bulan Rajab, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan bulan Rajab. Begitu di bulan Sya'ban, nyaris banyak orang yang lupa, padahal Sya'ban itu adalah tangga berikutnya menuju Ramadan. Maka padahal di bulan Sya'ban ini ada beberapa peristiwa penting, yang itu peristiwa akan menjadikan kita semakin mawas diri dan semakin mempersiapkan diri untuk memasuki Ramadan dengan penuh kematangan. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Di dalam beberapa referensi setidaknya ada
3 hal yang itu menandai kemuliaan bulan Sya'ban. Yang pertama, Sya'ban itu sebagai bulan ulang tahunnya kiblat. Kiblat umat Islam itu di tahun 2 Hijriah oleh Allah Subhanahu wa taala ya dipindahkan. Yang tadinya ke Baitul Maqdis sampai akhirnya ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Nah, ini artinya bahwa di bulan Sya'ban merupakan bulan perpindahan kiblat, dan kiblat itu menunjukkan sebagai penegasan identitas umat Islam, sebagai ketaatan total kepada perintah Allah, sekaligus sebagai ujian keimanan dan kepatuhan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin untuk menghadap ke Ka'bah setelah sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis. Terjadi di bulan Sya'ban, dan ini adalah di tahun kedua Hijrah. Selanjutnya adalah bahwa di bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui beberapa hadisnya, dan ini salah satunya adalah hadis riwayat Imam An-Nasai rahimallahu taala, bahwa baginda Shallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Allah. Karenanya tidaklah menjadi alasan atau menjadi alibi bahwa kita Ramadan masih lama lagi atau masih belum dekat, masih bulan Sya'ban. Nah, kalau itu yang jadikan landasan, biasanya akan muncul kemalasan. Karena sifatnya manusia adalah setelah rajin itu malas untuk beristirahat. Setelah di bulan Rajab rajin, maka di bulan Sya'ban suka lupa sehingga istirahat. Padahal bulan Rajab itu bulan untuk menanam kebaikan, dan tanaman itu tentu akan subur. Tanaman itu akan berbuah, maka harus disiram, dipupuk, dipelihara. Maka dipeliharanya, disiramnya itu di bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban itu adalah amal-amal secara tahunan diangkat, dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW ingin saat dilaporkan itu dalam keadaan sedang beribadah, dalam keadaan sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di bulan Sya'ban ini sama-sama kita tingkatkan amal-amal ibadah kita. Kita pelihara kalau itu sudah baik di bulan Rajab. Namun tidak ada kata terlambat, sebab di Sya'ban ini kita ingin bagaimana saat Allah Subhanahu wa taala melihat catatan-catatan kita, dan itu adalah bukan berarti tidak ada laporan harian, laporan mingguan, namun dengan laporan tahunan ini menunjukkan bahwa laporan-laporan amal itu senantiasa dilakukan secara rutin agar kita tetap disiplin dalam beramal soleh, agar senantiasa kita merasa diawasi dalam kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Sya'ban pun disebut sebagai bulan yang mana Rasulullah SAW paling banyak berpuasa. Paling banyak berpuasa ini menunjukkan bahwa Rasulullah saja itu mempersiapkan diri untuk puasa Ramadan.
Ya, karena di bulan-bulan yang lain berdasarkan hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan puasa sunnah itu yang paling banyak adalah di bulan Sya'ban. Nah, ini artinya persiapan menuju Ramadan. Jangan sampai ketika di Ramadan kita belum siap berpuasa. Ya, mungkin banyak orang yang kuat puasa menahan lapar, menahan haus. Meskipun itu perlu perjuangan di awal-awal. Nah, seandainya di bulan Sya'ban itu perjuangan sudah dimulai meskipun sunnah, maka insya Allah di bulan Ramadan itu terasa ringan. Kita dapat melakukan hal yang lain tanpa merasa berat untuk menjalani ibadah puasa yang secara dohir adalah menahan lapar, haus, dan yang membatalkan lainnya di siang hari bulan Ramadan. Nah, yang sebagai puncaknya di bulan Sya'ban ada yang disebut Lailatun Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, yang mana di malam itu berdasarkan beberapa hadis meskipun itu dhaif, tapi saling menguatkan kedhaifan itu karena tidak syadid kedhaifannya dan juga tidak bertentangan dengan syariat, ya, tidak bertentangan dengan ajaran agama termasuk fadhul amal, maka hadis-hadis dhaif tersebut naik menjadi hasan di Gori. Apakah hadis tentang malam Sya'ban ini? Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ada juga dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Yang intinya adalah yattali'ullahu ila khalqihi lailatan nisbi min Sya'ban. Ya. Fa ya'fu lahum illa limusyrikin aw musyahin. Ada lagi redaksinya adalah bahwa yanzilullahu ila sama'id dunya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu di malam nisfu Sya'ban menurunkan rahmatnya, ampunannya di malam nisfu Sya'ban, malam 15 bulan Sya'ban. Ya, semua orang yang beriman diampuni oleh Allah. Semua orang diampuni oleh Allah. Kemuliaan malam nisfu Sya'ban, kecuali dua. Yang pertama adalah musyrik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang tidak bertuhan kepada Allah, apalagi. Ya. Yang kedua adalah musyahin, orang yang bermusuhan. Sehingga orang tersebut tidak diampuni oleh Allah. Kalau musyrik sudah jelas dia ingkar dan dia menyekutukan Allah. Nah, musyahin ini kadang-kadang kita lupa bahwa selain kita dituntut untuk menghambakan diri kepada Allah, maka jangan secara parsial sebagai penghambaan diri kita secara vertikal saja, tapi juga kita dituntut untuk mematuhi perintah Allah, berbuat baik kepada sesama. Namun ketika ada permusuhan di antara kita, di antara manusia dengan manusia lainnya, itu ditangguhkan ampunannya oleh Allah sebelum dua orang tersebut itu saling memaafkan atau sebelum keduanya itu saling mengikhlaskan, ya, meminta maaf. Kalaupun itu hak berupa materi maka dikembalikan. Ya, kalau hak berupa harga diri maka disampaikan untuk meminta keikhlasannya. Ya, inilah bagaimana sebelum masuki bulan Sya'ban kita harus membersihkan diri, ya, membersihkan akidah dalam hal hubungannya secara vertikal maupun sosial, dalam halnya secara individual ibadah kita, juga kesolehan sosial dengan orang lain. Ini sebagai persiapan menuju bulan Ramadan, bulan mulia yang kita nantikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.
Baik, demikian tadi sudah mendengar banyak hal yang tentu menjadi poin penting dari pemaparan Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat ya terkait bulan Syaban yang ternyata bukan sekedar pengisi waktu menjelang Ramadan, namun ini merupakan bulan untuk meneguhkan niat ya, menguatkan istiqomah dan juga mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar kita masih ada 10 menit ke depan kebersamaan kita dan untuk sesi interaktif ya kita undang bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan terkait topik tadi 08 satunya 5 kali 4200. Pak Kiai, satu penanya kita bacakan terlebih dahulu kali ini dari Bapak Abdul Muhyidi Curug Mekar. Makna spiritual Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah penguatan iman, pembuktian kekuasaan Allah dan perintah sholat 5 waktu yang mengajarkan umat Islam tentang ketenangan di tengah kesulitan melalui pendekatan dengan Tuhan, terutama saat sedang menjalankan sholat. Pertanyaannya bagaimana tipsnya agar bisa khusyuk dalam sholat dan hati kita selalu terkoneksi dengan Allah dari awal sampai dengan akhir. Ini dari Pak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Kami persilakan Pak Kiai. Ya, terima kasih Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Di Curug Mekar. Ya, ini tentang hikmah Isra Miraj ya, yang mana bulan hari ini di kalender itu merupakan hari yang terakhir. Ya, ada juga menurut kalender dari NU ya itu hari ini tanggal 29 bulan Rajab. Artinya sebentar lagi kita memasuki bulan Sya'ban dan ini bagian materi ini untuk persiapan kita di bulan Sya'ban. Baik, salah satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dan itu anugerah untuk umatnya adalah sholat 5 waktu. Kehusuan ini ya kita latih dalam bulan Rajab, ya kita teruskan di bulan Sya'ban supaya di bulan Ramadan kehusuan ini adalah kita dapat memetik manisnya kehusuan. Dan caranya khusyuk tentu ini semuanya tidak hanya teori, harus kita praktekkan sama-sama. Ya bukan berarti yang bicara sudah mengaku sholatnya khusyuk. Maka kehusuan itu dimulai dari anggota tubuh kita. Ya, bagaimana anggota tubuh ini sudah siap untuk berwudu, sudah siap untuk sholat 5 waktu. Ya, sudah siap untuk menghadap Allah. Kesiapan anggota tubuh ini tentu terlihat dari mempersiapkan waktu, mendisiplinkan diri, dan juga memilih tempat yang nyaman, yang itu tempat tersebut tempat yang dapat menjadikan dirinya mendapati ketenangan dan kehusuan. Selanjutnya, tidak hanya anggota tubuh, tapi juga hati kita hadirkan saat sholat. Maka ketika lisannya atau rukun sholat itu dilakukan, baik secara qauli, secara fi'li, secara qalbi, maka hatinya itu menghadirkan kepada al-ma'bud yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholatnya itu dengan kehusuan menjadikan dirinya lebih tenang. Mulai dari gerakan demi gerakan, ucapan demi ucapan, dia dapat memahaminya, memikirkannya, dan menghadirkan segalanya itu sebagai penghambaan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ini dipelihara di bulan Sya'ban sampai di Ramadan sudah terlatih dan mendapati manisnya atau indahnya bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, penanya pertama tadi Pak Abdul Muhyidi Curug Mekar. Kini kita lanjut ke pesan lainnya dari Pak Onan di Ciparigi. Kali ini Pak Kiai yang bertanya, bulan Sya'ban atau bukan rumah itu nama bahasa Arab atau bahasa daerah, dan mengapa di nama bulan itu? Bagaimana juga secara budaya dan sejarahnya bisa dihubungkan dengan tradisi ritual dan adat. Dan yang terakhir, landasan yang utama tentunya bulan itu sama saja cuma tergantung keyakinan dan akidah serta pola pikirnya.
bagaimana kondisi struktur bangsa Arab terutama zaman Nabi di bulan tersebut. Terima kasih atas penjelasannya. Sehat selalu katanya. Baik, Pak Onoy di Ciparigi. Pak Onoy semakin singkat memang ininya ya, apa narasinya ya. Ya. Tapi pertanyaannya banyak, semoga bisa ditangkap tadi Pak Kiai. Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Onoy ya. Ini pertanyaannya singkat, tapi jawabannya itu ABCD. Ya. Baik. Yang jelas kita melihat bahwa sebuah istilah itu memang ada kalanya bermula dari sebuah budaya. Tapi ada juga yang budaya tersebut kalau sudah diambil atau sudah dijadikan sebagai bagian dari syariat, maka itu yang ditonjolkan adalah syariatnya. Ya. Kemudian penamaan bulan memang itu bulan-bulan mulai dari Muharram, ya Safar, Rabiul Awal dan sebagainya itu memang berasal dari bangsa Arab. Ya. Dan tentu dipengaruhi banyak oleh kondisi di sana. Nah, dan ada kaitannya tentu dengan syariat, tidak hanya budaya. Ya, seperti halnya Sya'ban ini. Itu kan artinya bisa berarti Sya'bun itu cabang. Ya. Bisa juga berarti menggenapkan. Artinya ketika berada di tengah-tengah gitu kan, di antara dua bukit, maka itu jalan cabang gitu. Atau diartikan sebagai untuk menggenapkan. Kalau tidak Syaban ini diisi dengan amal soleh, maka ganjil kelihatannya, tidak genap. Rajabnya rajin ibadah, Ramadannya luar biasa, tapi Syabannya kosong, ganjil jadi. Maka disinilah pentingnya kita beribadah di bulan Syaban agar genap, agar tidak kosong di dalamnya. Nah, maka ada filosofinya tentu dalam setiap nama yang kita ketahui di dalam istilah-istilah bahasa Arab. Demikian, wallahu a'lam. Baik Pak Onoy sudah ya. Dan kini kita ke pesan dari Ibu Supriyati kali ini di Sindang Barang ya. Pak Kiai, keistimewaan di bulan Rajab ini bagaimana supaya kita menjalankan ibadah-ibadah supaya diberi ketenangan katanya ya. Sekaligus juga menyapa, ini tidak ada nama tapi saya baca saja dari hamba Allah, katanya bagaimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban secara benar supaya tidak terjerumus pada amal yang tidak ada dasarnya. Yang kedua, Nabi diketahui sering berpuasa di bulan Sya'ban. Ini apa filosofi dibalik kebiasaan puasa tersebut, Pak Kiai? Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Supriyati. Untuk mencapai ketenangan di bulan Sya'ban, tentu kita ingin tenang dalam arti pikiran dan hati. Kita persiapan khususnya pertama dari segi materi. Jangan sampai di Ramadan masih disibukkan memikirkan bagaimana ini untuk baju lebaran, bagaimana untuk sebagainya, ya mudik dan sebagainya. Maka disiapkan dari bulan Sya'ban, nggak apa-apa itu ya. Disiapkan hal seperti, jangan sampai mengganggu Ramadan. Mohon maaf, ini kritik secara sosial sebenarnya. Orang itu kadang-kadang menjelang lebaran, khususnya 10 hari menjelang lebaran itu malah sibuk di pasar, bukan sibuk itikaf, bukan sibuk ibadah. Kenapa tidak di awal-awal aja ke pasarnya gitu? Kan bisa seperti itu ya, untuk beli baju. Ya hanya beda 1.000-2.000 rupiah ya. Yang penting mah kan ibadahnya lebih khusyuk, lebih tenang gitu. Jadi mempersiapkan dari awal. Itu salah satu persiapan untuk ketenangan secara finansial, secara ekonomi. Juga ketenangan batin kita perlu minta maaf. Makanya di bulan Syaban ini suka ada saling antar mengantar makanan ya, tradisi-tradisi masyarakat.
munggahan istilahnya, juga minta maaf kepada keluarga supaya nanti di bulan Ramadan itu ketenangannya muncul ya. Tidak ada yang menghalangi doa kita. Kadang-kadang kedoliman ini yang menghalangi doa dan kehusuan kita. Berikutnya adalah bagaimana kita mengamalkan malam nisfu Sa'ban. Ya, malam nisfu Sa'ban malam yang istimewa. Namun seorang mukmin itu tentu tidak kagetan. Ya, tidak kagetan dan tidak hanya menghususkan di malam nisfu Sa'ban saja ibadahnya. Ya, makanya kan memelihara ibadah di bulan Rajab dengan dilanjutkan di bulan Syaban ini akan terus. Nah, kita melewati malam nisfu Syaban itu sebenarnya dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Nah, itulah tidak menghususkan wah di malam nisfu Syaban itu harus dengan penghususan secara berlebihan, tidak juga. Ya, tapi jangan sampai lewat malam itu gitu. Itu tujuannya ke situ. Jangan sampai di malam-malam yang lainnya baik, malam nisfu Syaban malah nggak baik. Nah, itu yang dikhawatirkan. Tapi secara kontinu apa saja, mangga. Apakah mau membaca Quran, mau membaca sholawat sebanyak-banyaknya, mau beristighfar, bertobat sebanyak-banyaknya. Itu sudah dimulai dari awal Sa'ban, itu sudah mulai terus ya. Dan menjadi kebiasaan, tentunya malam nisfu Sa'ban kita akan mendapatinya. Jangan sampai rajin di malam nisfu Sa'ban malah enggak rajin, atau sudah biasa enggak rajin di malam nisfu Sa'ban juga biasa enggak rajin juga. Nah, kelewat jadinya. Nah, itu sering puasanya Rasulullah SAW di bulan Syaban ini memberikan contoh kepada kita untuk persiapan ruhani dan persiapan jismani supaya terbiasa jasad atau fisik ini menghadapi bulan suci dengan berpuasa. Begitu pula terbiasa lisan ini untuk dijaga, telinga dan seterusnya. Bagaimana di Ramadan dapat menjadikan bulan yang spesial ya, memanen pahala, dan juga bulan menjadikan kita sebagai tattaqun ya, orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk atensi dari Anda. Pertanyaan tadi sudah direspon ya, untuk disampaikan oleh Pak Kiai Haji Mahfud Hidayat LC SSI MP, saudara pendengar. Dan tentu Saban ini mengajarkan banyak hal kepada kita untuk menata hati, memperindah amal, dan juga menyempurnakan ikhtiar sebelum Ramadan tiba. Dan bukan juga hanya bulan menuju kebaikan, tapi bulan untuk menjadi lebih baik. Seperti itu ya Pak Kiai. Betul. Pak Kiai hatur nuhun pisan telah mau bersama kita untuk Mutiara Pagi di edisi Senin kali ini. Semoga nanti kita bisa jumpa kembali di edisi minggu depan, saudara pendengar. Dan Pak Kiai, kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi saudara pendengar saja pembuka kami untuk rangkaian Bogor Pagi ini, mengantarkan kita ke pukul 6 waktu